Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberi umur. Mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada bagian pertama kita telah membahas tentang hadas dan najis. Jadi hadas yang terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Najis itu ada terbagi tiga bagian. Najis mupapah, najis mutawasitoh, juga ada najis mughalladah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan hadas kecil. Cara untuk membersihkan hadas kecil yaitu dengan berwudu dan kalau tidak ada air dengan tayamum. Untuk kali ini kita akan membahas dulu tentang wudu, syarat wudu, fardu wudu, sunnah wudu, hal yang dapat membatalkan wudu dan tata cara berwudu. Pertama itu pengertian wudu. Apa sih wudu itu? Nah, makanya sebelum kita lanjut kepada syarat wudu, sunnah wudu, rukun wudu, dan yang membatalkan wudu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci yang mensucikan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Kenapa dengan air yang suci mensucikan? Karena air itu ada 4 macamnya. Pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air musammas. Yang keempat, air najis. Nah, wudhu itu harus dilakukan, harus memakai air yang mutlak, yaitu air suci yang mensucikan. Karena kalau dengan air mustamal atau dengan air musammas, wudhu itu tidak akan sah. Makanya airnya harus dengan air yang suci dengan yang mensucikan agar wudhunya sah. Lanjut ada syarat wudhu. Syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga menggunakan air mutlak, yang ketiga suci dari haid dan nifas atau hadas besar, yang kelima bersih dari perkara yang menghalangi air. Yang pertama Islam jelas ya, karena orang selain Islam tidak akan berwudu. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan mana yang jelek, mana yang bagus. Bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang jelek. Yang kedua adalah menggunakan air mutlak atau air yang suci yang mensucikan. Air suci yang menyucikan. Yang keempat, suci dari hadas besar atau haid dan nifas. Jadi syarat wudhu itu harus suci dulu dari hadas besar. Hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi wajib. Sedangkan hadas kecil yaitu dengan berwudhu itu sendiri. Yang kelima, bersih dari perkara yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Jadi jangan ada benda atau barang yang dapat menghalangi air yang kena kulit yang dari anggota wudhu. Kalau ada misalkan cat, itu harus dibersihkan dulu catnya. Atau yang bisa menghalangi air, apa saja yang bisa menghalangi air, sebelum berwudhu kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu syarat wudhu, kita juga harus tahu apa itu fardu wudhu. Fardu wudhu itu adalah urutan-urutan wudhu yang harus kita lakukan. Kalau kita ada yang terlewat, maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama, rukun atau fardu wudhu itu niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah.
Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berturut-turut. Yang pertama adalah niat. Semua perkara ini harus diawali dengan niat. Kapan niat itu dilakukan di waktu wudhu? Ketika kita membasuh seluruh wajah kita. Itu yang dinamakan niat. Niat wudhu itu adanya ketika kita membasuh muka kita atau membasuh wajah kita. Disunatkan membasuh anggota wudhu itu sebanyak 3 kali. Yang kedua itu membasuh wajah tadi. Dalam membasuh wajah itu kita niat berwudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardholillahi ta'ala, itu adalah niat wudu. Yang ketiga membasuh tangan, membasuh kedua tangan sampai ke siku-sikunya. Disunatkan juga sambil menyela jari jemari kita. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau berturut-turut. Tadi dari urutan pertama sampai yang urutan kelima itu harus berturut-turut, tidak boleh di random ya, harus berturut-turut atau dicekcok. Harus wudhu itu harus tertib, harus berturut-turut. Lalu ada juga yang disebut sunnah wudhu atau sunat-sunat dalam kita berwudhu. Yang pertama, sunat wudhu itu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Jadi sebelum berwudhu itu kita membaca dulu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu sunnah yang kedua adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu membasuh dan membersihkan lubang hidung. Itu juga adalah sunat wudhu. Yang kelima menyapu seluruh bagian kepala. Yang keenam membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Dan jadi setiap anggota wudhu itu harus didahulukan dulu yang kanan, jangan yang kiri dulu ya, disunatkan harus yang kanan. Yang kiri juga tidak apa-apa, tapi kalau kita ingin pahala sudahnya, kita harus mendahulukan dulu anggota wudhu yang kanan. Yang kedelapan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi kita harus membasuh anggota wudhu itu sebanyak 3 kali disunahkannya. Yang kesembilan mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Yang ke-10 membaca doa sesudah wudhu. Ini doanya ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini adalah doa setelah Setelah kita tahu syarat wudhu, fardu wudhu, dan sunnah-sunnah wudhu, kita juga harus tahu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama atau yang ke-1 adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yaitu yang pertama ada yang keluar dari ada benda yang keluar dari kubul dan dubur, misalkan air atau tinja atau angin, ya, itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur atau darah, itu dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal itu adalah orang yang tidur, yang pingsan, dan atau yang gila. Tetapi orang tidur kalau tidurnya itu sambil duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa adanya penghalang. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu dapat membatalkan wudhu yang sudah sama-sama dewasa, dan juga tidak ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, misalkan dihalangi dengan kain, itu tidak membatalkan wudhu kalau terhalang oleh kain atau sesuatu yang lain. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh baik kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan jari tangan. Mau kemaluan sendiri atau kemaluan yang orang lain, tetap itu
batal atau melawan anak kecil. Itu juga dapat membatalkan wudhu. Nah, ini adalah tata cara berwudu. Di sini ada dijelaskan yang ini gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ini ada lalu doa sesudah wudhu. Ini adalah tata cara berwudhu. Kita tinggal lihat, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Nanti harus dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Tadi kita adalah cara membersihkan hadas dengan berwudu. Bagaimana kalau tidak ada air atau sakit? Ini adalah cara yang kedua yaitu dengan bertayamum. Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Sebab tayamum itu ada dua. Satu, tidak ada air. Karena tidak ada air, misalkan kemarau panjang, tidak ada air dimanapun, bisa dengan bertayamum. Lalu karena sakit. Karena kalau misalkan sakitnya itu berbahaya jika tersentuh air. Kalau kita tersentuh air, sakit kita akan bertambah parah. Maka boleh kita bertayamum. Rukun tayamum itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua mengusap debu pada muka dan kedua tangan hingga siku. Ini adalah rukun tayamum. Ini adalah bacaan niat tayamum. Nawaitu tayamum alistibahati sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Tapi tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau selama belum batal masih bisa dipakai untuk sholat. Tapi kalau tayamum itu hanya sekali pakai saja. Kalau kita sholat lohor, tayamum, sholat asar harus bertayamum lagi. Kalau wudhu beda. Kalau kita belum batal wudhu dari waktu zuhur ke waktu asar, kita bisa sholat tanpa berwudhu lagi kalau belum batal. Kalau tayamum, kalau sudah sholat zuhur, misalkan sesudah sholat zuhur, lalu masuk sholat asar, maka kita harus bertayamum lagi. Tayamum itu untuk satu kali pakai saja, tidak bisa dua kali ya. Ini adalah tata cara bertayamum. Satu, memukul telapak tangan ke tanah, lalu mengusap telapak tangan ke wajah, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, yang terakhir mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Inilah tata cara kita bertayamum. Oke, mungkin untuk pelajaran keempat ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menambah ilmu kita. Kalau ada yang kurang paham, nanti silakan bertanya lagi. Nanti kita bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan yang lain, itu adalah datang dari saya sendiri. Yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.